Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu tentang kelapa sawit lagi ya, teman-teman ya. Nah, tapi tidak perawatannya, teman-teman. Nah, untuk hari ini kita ngobrol santai. Nah, mumpung lagi hujan, saya ada di pondok hujan, teman-teman. Nah, ini lagi berteduh di sini, teman-teman. Menunggu ini sudah mulai apa namanya? Reda. Jadi saya sempatkan untuk membuat video ini teman-teman buat teman-teman ya, supaya bisa menginspirasi dan supaya bisa menjadi inspirasi teman-teman, memotivasi teman-teman itu ya. Oke, jadi apa Pak yang dibahas? Jadi kelapa sawit ini bisa diperhatikan ya di layar HP Anda ini. Ini adalah kelapa sawit yang sudah notabe tinggi teman-teman. Nah, notabe tinggi ini otomatis yang punya ini kan sudah memikirkan untuk replanting teman-teman ya. Nah, replanting ini dananya tidak main-main teman-teman. Nah, untuk replanting ini apa sih Pak? Nah, replanting ini itu adalah pembaruan kelapa sawit teman-teman. Jadi kelapa sawit ini ditumbang lalu ditanam kembali dengan pastinya yang bibit lebih baru ya, bibit yang lebih unggul dan lebih baru dari yang ini dulu. Kalau di ini dulu kan di masanya waktu tanam itu sudah unggul teman-teman. Nah, tapi sekarang sudah ada lagi pengembangan yaitu bisa yang Ambi itu kan juga unggul teman-teman. PPKS yang Ambi itu kan unggul juga. Nah, bisa ditanam itu juga teman-teman. Jadi pemerintah ini sudah menyiapkan dan sudah membantu banyak sekali ya tentang kelapa sawit ini. Bahkan kelapa sawit ini sekarang sudah menjadi konsumsi dunia. Konsumsi dunia gimana maksudnya Pak? Jadi kelapa sawit ini tidak punya petani saja. Sekarang ini seluruh apa namanya dunia itu merasakan hasil dari kelapa sawit teman-teman. Nah contohnya ada migor ya, minyak goreng itu kan dari kelapa sawit juga teman-teman. Jadi semua yang ada khususnya di Indonesia itu pasti mengonsumsi namanya kelapa sawit teman-teman ya. Tuh. Oke, dari sini sudah paham ya dan sudah jelas ya untuk obrolan santai untuk hari ini. Dan yang kedua, nah untuk dana replanting. Nah, dana replanting ini kan sangat luar biasa ya. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan yaitu 22 triliun untuk dana replanting di Indonesia, teman-teman. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kelapa sawit ini tidak ada matinya, teman-teman. Nah, intinya bagi petani-petani kelapa sawit yang ingin mulai menanam kelapa sawit ya silahkan ya, mumpung masih ada kesempatan teman-teman. Kesempatan apa ya? Kesempatan untuk kelapa sawit ini karena harganya itu sangat luar biasa dan menjanjikan teman-teman. Biasanya untuk kelapa sawit ini kan petani-petani terkendala oleh pupuk teman-teman ya. Pupuk itu sangat mahal dan semakin hari semakin mahal teman-teman. Kadang juga turun juga ya, tidak tertentu ya, tidak tentu akan naik akan turun itu pasti. Tapi solusinya untuk kelapa sawit yang kekurangan pupuk itu sudah saya buatkan di fitur member teman-teman, fitur gabung. Fitur gabung kelapa sawit. Di situ ada sudah saya bikinkan, nanti kedepannya itu akan saya bikinkan dari perawatan nol sampai masa TM teman-teman. Jadi masa TBM sama masa TM itu akan saya buatkan semua di fitur gabung teman-teman ya. Bagi yang ingin belajar tentang menanam kelapa sawit ini itu ya. Nah, jadi dari persiapan lahan sampai panen itu akan saya bahas di fitur gabung teman-teman ya. Nah, oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani kelapa sawit. Nah, untuk harga TBS di daerah saya masih tembus 2000 teman-teman. Ini sangat luar biasa. Tapi kalau di daerah teman-teman bisa komen di kolom komentar ya untuk harganya. Untuk harganya gimana? Bisa komentar di kolom komentar. Nah, daerahnya di mana juga bisa komen di kolom komentar untuk kelapa sawit ini ya. Jadi itu untuk obrolan santai hari ini ya. Tidak ada yang dibahas tentang kelapa sawit dengan penyakit ini atau uh, dampaknya apa itu tidak, tapi melainkan ngobrol santai tentang kelapa sawit dan ini dia adalah hasilnya. Itu loh, hasil dari kelapa sawit itu. Nah, sangat hijau-hijau dan sudah tinggi ya teman-teman ya. Ini notabene di mana kelapa sawit itu sudah uh, ada sekitar 12 meter teman-teman ya. Jadi sudah sekitar 12 meter dan buahnya itu sangat luar biasa.
Nah, bisa dilihat saya zoom di sini ya. Nah, itu. Nah, itu teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini sangat hijau kelapa sawitnya dan bersih ya teman-teman ya. Di sini rata-rata untuk lahan kelapa sawit di sini itu adalah dataran teman-teman. Jadi tidak ada bukit ya. Nah, bagi yang punya lahan berbukit ini biasanya tentunya pasti berpikir lagi apa cocok untuk ditanami kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini sangat cocok sekali teman-teman, dimanapun dia ditanam, yang penting tidak ada airnya atau air yang menggenang teman-teman ya, itu sangat cocok. Bahkan saya sarankan yang lahan bukit itu sangat bagus untuk ditanami kelapa sawit itu loh. Nah, makanya banyak di Malaysia itu lahannya berbukit tapi buahnya sangat luar biasa teman-teman, karena lahannya berbukit di situ. Nah, sedangkan di Indonesia ini kebanyakan rata teman-teman. Nah, contohnya di sini ya, ini rata sekali. Baik, sampai sana pun rata. Itu loh. Oke. Nah, oke, dari sini sudah paham ya, sudah jelas. Bila ada pertanyaan ya mau komen aja di kolom komentar, tidak masalah. Saya bebaskan ya untuk kolom komentar itu ya. Nah, tidak ada apa namanya saring-saringan atau filter-filter teman-teman. Oke. Oke, semoga itu bisa menginspirasi bagi teman-teman kita, teman-teman kelapa sawit ya tentunya. Satu hobi. Ini adalah kelapa sawit yang luar biasa, mantap jiwa mempesona teman-teman. Nah, bisa dilihat kelapa sawitnya itu sangat hijau-hijau teman-teman. Nah, ini perawatannya kayak apa Pak ya? Bisa nanti akan saya ini buatkan di fitur gabung juga teman-teman. Semuanya yang berkaitan dengan perawatan, pemupukan, dosis pemupukan semua akan saya rangkum di fitur gabung teman-teman ya. Ya, oke. Semoga ini bisa menginspirasi bagi petani kelapa sawit dan bisa menjadi motivasi dan bisa diambil sisi poinnya dalam video ini ya. Nah, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya, namanya juga manusia biasa ya, tidak luput dari salah dan dosa ya teman-teman ya. Itu pasti teman-teman ya. Intinya ini loh, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil teman. Untuk semuanya usaha teman-teman itu pun pasti ada hasilnya. Tergantung usahanya apa, niat usahanya itu benar apa tidak. Itu loh. Kalau kita berpikir positif ya pasti hasilnya akan positif teman-teman. Sedangkan kalau kita berpikir negatif ya pasti akan negatif untuk hasilnya teman-teman. Itu sudah pasti, teman-teman ya. Oke, semoga bisa menginspirasi bagi petani kelapa sawit maupun petani apapun ya. Nah, untuk kedepannya ya nanti akan saya buatkan lagi, bukan tentang kelapa sawit saja teman-teman, melainkan banyak sekali ya. Karena bidang saya ada di pertanian ya, pasti akan saya buatkan video tentang pertanian semuanya teman-teman. Nah, untuk kali ini ya kita karena lagi di perkebunan kelapa sawit ya, kita harus ini membagikan tentang kelapa sawit ini teman-teman. Oke, cukup itu ya untuk video kali ini. Kita tidak ada pembelajaran yang penting, hanya ngobrol santai teman-teman ya, ngobrol santai di siang hari ini mumpung lagi hujan ya. Oke, saya akhiri videonya dan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, petani kelapa sawit luar biasa.